Baiklah, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan sambut perwakilan dari Metro TV. Boleh saya minta tepuk tangannya rekan-rekan sekalian, kita sambut Ibu Valencia Melvinsi. Terima kasih. Silakan Madam ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, semangat semuanya. Perkenalkan, saya Valencia Melvinsi. Saya news anchor dari Metro TV. Pagi ini kita mau sharing session juga terkait dengan masih sama Bulan Fintech Nasional. Ini nanti untuk teman-teman yang ada di sini akan ada sesi kita mendengarkan dulu sharing dan diskusi kita pagi hari ini seputar bagaimana fintech di Indonesia dan juga media, karena kita dari media nasional, dan nanti juga akan saya bukakan sesi untuk tanya jawab. Supaya saya tidak berlama-lama sendiri, saya mau undang, ini ada jurnalis senior ekonomi dari Metro TV, tidak hanya di Metro TV tapi juga di Indonesia, ada Leonard Samosir. Bang Leo, silakan Bang Leo. Selamat pagi Bang Leo. Kemudian teman-teman, nanti juga akan ada Mas Haryanto Gunawan. Ini adalah Wakil Ketua Umum 3 Aftek. Kita akan tanya-tanya Mas Haryanto, selamat pagi, selamat datang. Ini agak jauh ya kita duduknya ya Bang ya? Iya. Seperti ada jarak di antara kita, mungkin saya maju ya. Nggak musuhan. Nggak. Walaupun pilihan beda, jangan musuhan. Kita nggak boleh musuhan. Nah, daripada bicara beda pilihan, mungkin pagi ini lebih seru dan asyik kalau misalnya kita bicara soal fintech. Yeah. Kalau ngomong-ngomong soal fintech, sebenarnya yang paling paham betul di dunianya ini Mas Haryanto. Mas Haryanto, sejauh ini kalau fintech dari pertama kali berkembang, kan Aftek mulai ada dari 2016 ya, sampai dengan hari ini. Anak-anak muda itu besar nggak sih antusiasmenya sejauh ini? Terima kasih. Itu besar sekali. Bahkan kalau kita lihat sekarang, ini katanya kita adik-adik semua ya, siapa sih yang nggak menggunakan digital sekarang? Baik untuk pembayaran, baik untuk hal lain. Jadi semua kehidupan kita itu tetap dari sisi digital. Nah kalau kita lihat digital itu bukan hanya menambah kepada certain age, tapi juga mulai dari yang segmen. Jadi kalau dibilang perkembangannya itu perkembangannya besar sekali. Bahkan dari sisi kami pun kami bisa lihat perkembangannya cukup besar. Dulu di 2016 tadi yang seperti Mbak bilang itu sekitar 24 member sekaligus kita form untuk asosiasi ini. Sekarang sudah 330 dalam waktu hitungan 7 tahun. Iya. Ya, jadi kalau dibilang itu karena memang semua sudah transformasi ke digital. Jadi mau tidak mau harus ada wadah yang bisa membantu menjaga perkembangan dari sisi digitalisasi ini. Jadi anak muda benar-benar antusias, banyak sekali yang mau ikut. Mas Haryanto, dari jumlah yang meningkat pesat itu berapa banyak yang kemudian berkembangnya jadi jauh lebih bagus? Maksudnya apa yang dibantu dari Aftek ini untuk jumlah perusahaan yang semakin banyak dalam member Aftek ini? Banyak sekali sekarang. Tadi kita bilang dimulai 24. Pada waktu kita mulai 24 itu sebenarnya sebagian besar hanya terlibat pada pinjaman atau yang kita namakan peer-to-peer lending. Kedua adalah pembayaran. Tapi sekarang udah ada 25 different business model yang berkembang. Jadi kalau misalnya adik-adik gitu ya, banyak sekali kan sekarang yang bicara kripto, itu salah satunya. Selain kripto kita bicara apalagi security, itu juga salah satu. Nah, insurtech itu berkembangnya cepat sekali. Nah itu yang kita lihat bagaimana terjadinya perubahan yang sangat drastik gitu dalam 10 tahun terakhir, dari yang memang hanya basic function sekarang udah berkembang jauh ke depan, bahkan mencapai 25 bisnis model yang berbeda. Jadi kalau dulu sederhananya hanya ada 1 atau 2, sekarang sudah ada 25 ya penggunaannya. Bang Leo, kalau Bang Leo ini kan aktif di dunia jurnalistik, apalagi di bidangnya ekonomi. Sejauh ini kalau dari Metro TV, Bang Leo, apakah ada program khusus untuk menceritakan tentang ekonomi, apalagi soal fintech ini sekarang, Bang Leo? Ya kalau Metro TV kan saya yakin sudah banyak yang tahu ya.
Ini sengaja suaranya sekeras ini supaya satu gedung ini dengar semua. Jadi Metro TV itu kan jargonnya masih tetap sama, knowledge to elevate. Kita ingin kasih knowledge untuk mengelevate pengetahuan orang. Nah, dari dulu itu kita punya keberpihakan kepada berita ekonomi dan bisnis, termasuk fintech. Saya mau ngomong yang istilah yang lebih akrabnya PIN apa gitu ya, tapi nggak enak ya, karena banyak yang terjerat utangnya PIN all gitu ya. Tapi itu yang kita berusaha berikan kepada masyarakat Indonesia, supaya masyarakat kita tuh bukan hanya menjadi konsumen, tapi menjadi konsumen atau pengguna yang pintar. Nah, kita punya program reguler Senin sampai Jumat, itu namanya Zona Bisnis Sekarang. Dan ada satu program mingguan untuk ekonomi, namanya Economic Challenges. Itu yang hari Selasa malam, sekarang tayangnya jam setengah 10 malam sampai setengah 11, 1 jam. Yang kita memang dedikasikan untuk mengadres masalah-masalah itu. Dari dulu tahun 2000 itu Metro TV sudah banyak program mengedukasi sebetulnya. Dan boleh di-quote kali ya. Dulu karena saya siaran Pak di Bursa Efek Indonesia, ada studio mini di sana. Itu salah seorang yang menyaksikan market review, dulu nama programnya Valen, adalah Ellen May. Ini orangnya nggak ada di sini, tapi saya sebut saja. Bu Ellen May itu sekarang jadi semacam apa ya, influencer atau call di dunia pasar modal karena nonton market review. Sampai waktu itu beliau ingat, saya mengitasi apa yang dikatakan Warren Buffett Pak, bahwa do not invest your money if you haven't invest your time. Maksudnya kalau kita belum investasikan waktu untuk belajar, jangan invest. Jadi itulah keberpihakan Metro TV untuk ekonomi bisnis termasuk fintech. Dari awal kita selalu berpihak dan sampai sekarang juga terus sebetulnya. Jadi ada platformnya untuk teman-teman di sini kalau seandainya mau lebih tahu lagi lebih dalam soal ekonomi, soal fintech juga di dalamnya. Yeah. Jadi tidak hanya sekedar dari handphone saja ya Bang Leo ya, tapi Yeah. ada program televisinya juga ya. Televisi yang juga sekarang bisa dilihat Bisa di di handphone. handphone. Karena dunia teknologi. Sama juga teman-teman. Ini ternyata kalau aktif juga punya ya Mas Haryanto ya wadah untuk edukasinya. Sejauh ini ada edukasi apa untuk masyarakat, apalagi untuk adik-adik yang ada di sini? Ya tadi saya mau echo juga seberapa penting edukasi gitu ya, karena tadi pada waktu kita menggunakan jangan asik menggunakannya aja, tapi kita juga harus pintar bagaimana kita bisa memilih, bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaan kita punya data pribadi, itu very important. Maka dari itu dari aspek sendiri itu edukasi ataupun namanya literasi itu menjadi konsisten setiap tahunnya, menjadi kita punya aktivitas yang sangat top priority. Karena kita harus bisa mendidik khususnya kepada end users untuk menjadi smart users gitu ya. Nah, banyak channel yang kami lakukan khususnya untuk melakukan edukasi. Edukasi yang pertama otomatis ini adalah salah satu contoh di Fintech Summit seperti ini, karena ini adalah wadah di mana kami juga bisa langsung berkomunikasi, memberikan informasi kepada tadi end user ataupun pelaku pasar lainnya, termasuk regulator. Itu penting. Terus yang kedua, otomatis kita juga mau jemput bola. Bagaimana jemput bola? Kita bersama-sama dengan regulator, kita melakukan kunjungan-kunjungan. Kemana? Kampus-kampus, komunitas-komunitas. Karena itu penting gitu. Jangan sampai kita hanya duduknya di kantor aja. Padahal yang penting adalah gimana kita bisa menyampaikan itu langsung ke direct kepada konsumen. Nah, yang berikutnya otomatis edukasi itu nggak bisa sendiri, nggak bisa hanya aspek sendiri ataupun regulator sendiri, harus dibantu dengan teman-teman media. Maka itu kami juga sangat berterima kasih support yang telah diberikan Metro selama ini, khususnya untuk tadi ya menyampaikan seberapa penting, seberapa perubahan yang sudah terjadi kepada semua orang gitu. Jadi yang terakhir yang kita selalu minta tolong kepada media khususnya, yuk sama-sama bantu kami, bantu konsumer juga untuk memberitakan, untuk memberikan informasi-informasi yang mendidik, khususnya untuk menjadi smart user. Ini kita bicara soal mendidik ya Bang Leo ya Mas Haryanto. Kita langsung ke case-nya. Biasanya kan tempting ya, karena tadi Bang Leo sebut deh namanya pin on letter.
Pinjol lah, pinjol. Tapi sebenarnya dia itu nggak apa-apa. Yang Iya. penting bukan yang ilegal, jadi Iya. yang legal, gitu kan? Iya. Sekarang saya mau tanya teman-teman di sini ada nggak yang pernah mencoba atau penasaran terus mau coba soal pinjol? Ada nggak? Angkat tangan dong. Ada yang pakai nggak Angkat tangan dong. untuk neraktir cewek atau cowoknya gitu? Atau Siapa mungkin tahu. kan sekarang lagi happening Bang Leo. Apa tuh? Nge-capture iPhone-nya yang baru ya kan, iPhone 15 Pro Max misalnya gitu. Ada nggak kira-kira? Belum ada ya? Oke, jangan sampai ya kalau gitu. Mungkin ada tapi malu ngakunya. Oke, Nggak apa-apa. mungkin ada yang malu-malu di sini. Bang Leo, kalau seandainya sudah punya perasaan pengen deh cobain, Ya, sekarang kita mau mengedukasi, pinjol ini kan bagian dari fintech juga. Betul. Ada finansial dan kemudian ada teknologi. ya. Gimana sih caranya supaya ini jangan sampai kita itu, apalagi anak-anak muda, tempting mau sesuatu, tapi jangan sampai terjerat sama pinjol ilegal. Yang pertama kan ini harusnya Mas Arianto. Bang Leo dulu kan, Iya. resepnya udah banyak nih. Yang pasti gini lah, yang penting kita adalah juga harus memilah sumber. Jadi sama dengan media, sekarang kan gampang sekali ya Pak Arianto, hanya dengan modal sekian rupiah, sekian juta ya, kita bisa bikin website gitu, situs pura-puranya berita, padahal comot atau bahkan nanti bisa dimuat pesan tertentu. Nah, ketika mau pakai pinjaman online, salah satu produk dari fintech ini, harusnya benar-benar hati-hati. Lihat betul bahwa yang dipakai itu memang legal. Caranya gimana? Gampang. Tinggal lihat di situsnya OJK lah. Itu semua diupdate begitu ya Pak Arianto ya. Yang tidak ada di situ gimana ya Bang Leo? Karena itu bunganya kecil banget. Lalu bisa bayarnya kalau ingat aja. Gimana ya? Tapi nggak ada di OJK. Saya mau bilang itu pasti bohong, pasti ngibul. Nah, jadi kita pakai benchmarknya OJK. Kalau sudah ada di dalam situ, harusnya kalau bukan untuk sesuatu yang tidak produktif, pinjol ini sangat membantu. Nah, Oke, itu tadi tips dari Bang Leo sebagai seorang jurnalis yang sering riset, sering baca. Sekarang kita tanya sama yang ahli di bidangnya, Mas Iya. Arianto. Coba Mas, apa sih kalau seandainya sudah mulai tertarik, sudah mulai lihat-lihat kan sejauh ini, edukasi itu seperti apa supaya jangan terjerat ini ilegal sebenarnya bahaya. Oke, mungkin kalau yang saya sharing ini ada beberapa teman-teman mungkin tidak begitu suka mendengar karena saya selalu mulai dari sisi pertama. Pada waktu kita mau membeli sesuatu, kita tuh benar-benar harus mengerti itu needs atau luxury item. wants Ya. ya. Jadi sebelum kita jam apa kita akan melakukan pinjaman atau tidak, pastikan dulu itu adalah basic need yang kita membutuhkan. Kalau memang itu sudah menjadi sesuatu yang keharusan. Nah, ini baru bagaimana kita menjadi smart user. Pada waktu kita bicara smart user, tadi kan teman-teman semua di sini kan mahasiswa dan lain-lain, itu sangat biasa untuk melakukan tadi pengecekan terlebih dahulu. Tadi yang Mas bilang itu benar. Ya. Pengecekan jangan sampai yang kita apply itu adalah yang bodoh bisa. Itu penting sekali. Kedua, compare teman-teman. Di compare gitu. Di compare dari sisi apa? Bunganya siapa yang lebih murah, produknya siapa yang lebih cocok. Jadi jangan merem-merem mata langsung kita ambil. Padahal mungkin tidak sesuai dengan kita punya profil. Ya. Baik itu dari sisi tadi ya jenis pembayarannya dan lain-lain. Kadang-kadang itu bisa berbeda-beda karena tergantung dari penawaran masing-masing produk. Ya. Jadi kedua compare. Ketiga yang paling penting tadi otomatis ngecek kepada yang legit punya website untuk memastikan ini adalah legit punya company. Tadi Ya. sudah disampaikan Mas di OJK juga di Aftek sendiri sebenarnya kita juga memiliki list dari member Aftek. Di situsnya ada berarti. Betul. Situsnya apa Mas? Sekalian sosialisasi aja. Nanti saya kasih Oh, karena ini oke. ada address khusus yang kita bikin untuk cek fintech. Cek fintech tadi kalau saya tidak salah ya. Cek fintech. .id. .id. Ya. Oke. Nah, itu penting karena tadi jangan sampai kita ya tanpa melakukan pengecekan background langsung apply karena mendengar teman, oh ya apply ini lewat sini dan lain-lain. Jadi pastikan sebelum kita ambil ataupun sebelum kita apply, nomor satu teman-teman pastikan kebutuhannya dulu. Ketiga, kedua compare. Ketiga, jangan lupa dicek. Ya. Cek, di compare, pastikan ini benar-benar butuh gitu ya. Ini
banyak yang angkat tandanya Ringnet Bang Leo. Tapi kalian udah nyebutin merek itu sih. Aduh. Merek yang hanya Mons itu bukan Nets itu loh. Kan? Nah, tapi kalau itu kan tadi teman-teman di sini pasti sudah pada tahu, ya kan? Ada yang namanya godaan untuk melihat di pinjol misalnya gitu. Nah, sekarang kalau itu kan kita sebagai konsumen. Yeah. Kalau sebagai orang yang ingin terjun ke dalam fintech, ingin punya perusahaan di dalam fintech, karena biasanya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang kan ada yang startup, ada startup yang menggunakan pinjaman dari hasilnya fintech misalnya gitu. Mas Haryanto, mungkin kalau yang ngaku-ngaku ini tandanya tertarik gitu ya, atau mungkin punya sesuatu. Sejauh ini Mas Haryanto, ada assist atau bantuan apa sih yang dikasih supaya kalau mau ada anak-anak muda yang mau terjun ke dunia itu, ada bantuan apa? Ya mungkin statement pertama dari saya, kita selalu encourage semua jiwa entrepreneur. Jadi kita welcome kepada teman-teman adik-adik yang memang tadi ya, memiliki tadi aspiration untuk bisa membuat sesuatu perusahaan fintech yang bagus gitu. Itu satu. Terus yang kedua dari sisi kita selalu memberikan jasa konsultasi gitu. Karena kan kita kan adalah wadah asosiasi, bisa non-profit gitu ya. Saat ini kita tadi saya sampaikan itu sudah ada sekitar 330 member dari 25 bisnis vertikal gitu. Jadi banyak sekali tadi karena sekarang tidak hanya terbatas dari payment ataupun dari sisi pinjaman online. Nah, aku sudah mention tadi beberapa ada insurtech, sekarang bahkan ada edutech. Jadi hampir semua banyak gitu. Jadi pada intinya kedua kita memberikan konsultasi gitu. Nah, ketiga tadi please teman-teman juga melakukan benchmark gitu ya. Benchmark seperti apa? Karena fintech itu kan berkembang terus dan bukan hanya di Indonesia. Kalau compare juga apa yang terjadi di other part of the world gitu. Karena penting gitu, karena kita harus tahu bisnis model yang mana. Nah, tapi setelah melihat, tolong jangan buta-buta mencoba untuk mengimplementasikan di Indonesia. Mungkin belum tentu cocok gitu. Jadi tolong diperhatikan tadi bisnis model yang kita pelajari harus kita bisa lihat dan kita bisa compare ataupun kalau perlu kita melakukan research sehingga apakah solusi yang kita mau buat itu cocok dengan Indonesia market. Nah, kurang lebih sesimpel itu, tapi tadi apapun itu kita encourage banget dengan tadi jiwa entrepreneur itu harus kita bina, harus kita welcome kepada adik-adik semua. Tapi ya tadi be a smart punya investor, jangan hanya ya ikut-ikutan itu yang aku selalu mikir ya, tadi yang mau beli, mau invest dan lain jangan lalu ikut-ikutan, tapi belajar dan program. Bang Leo, tadi kan disebutkan kalau misalnya kita melihat dari luar misalnya gitu, dari Amerika misalnya ada produk apa, kemudian mau coba dibikin di Indonesia. Bang Leo kan jurnalistiknya pasti bagus dalam, risetnya juga dalam. Bagaimana sih Bang Leo caranya kalau seandainya kita mau membandingkan sesuatu itu, ada saat ada produk yang menarik nih gitu. Oh bisa kali ya di Indonesia, cara risetnya seperti apa Bang? Nah ini yang menarik sekali. Karena saya mau kasih contoh ya Pak Haryanto ya. Dan belum lama ada aplikasi untuk kita belanja buah dan sayur. Masih ada ya? Aplikasinya masih ada? Masih ada. Tapi ternyata kan agak susah berkembang. Karena buah dan sayur itu kan terutama untuk, maaf nih bukan mau seksis, untuk cewek-cewek kan lebih senang menyentuh gitu kan, memegang, memilih, ketimbang dibeliin sama orang. Jadi kelihatannya nggak terlalu laku. Nah, tetapi di saat bersamaan juga kan ada aplikasi untuk belanja selain dua barang itu kan, yang ternyata laku banget di Indonesia. Saya malah baru tahu belakangan Pak Haryanto, karena saya termasuk Gen X gitu kan, Gen Z-nya Valen, jadi saya baru tahu ada aplikasi itu ya. Nah, kalau saya sih terus terang begini Mbak Valen, saya lebih senang mencoba sendiri. Jadi saya di handphone saya itu ada berapa puluh aplikasi baik dari dalam maupun luar yang saya coba dulu. Karena saya terus terang orangnya skeptis, mungkin karena wartawan ya. Mau dibilang bagus, kalau saya belum nyoba sendiri, saya nggak percaya gitu. Nah dari situ kemudian kami nggak boleh beriklan sih ya, Pak Haryanto ya. Cuman saya bisa kemudian nanti mengkonfirmasi bahwa aplikasi ini bagus, memang benar atau tidak. Coba dulu, cuman cobanya jangan juga sekaligus gede gitu kan. Ada situs belanja dari luar negeri belinya mobil ya jangan.
atau sayur, buah gitu oke lah ya. Ya, dan begini kalau saya prinsipnya saya pakai aplikasi luar untuk beli yang nggak ada di Indonesia. Kalau yang ada di Indonesia, pakailah aplikasi dalam. Gitu loh. Ya kan? Merah putih juga gitu kan. Merah putih dong. Gitu Mbak Valen. Oke. Jadi teman-teman, kalau dari Bang Leo berarti apapun itu kalau misalnya mau punya ide apa misalnya gitu kan harus dicoba dulu sendiri, harus skeptis. Nah sekarang karena 10 menit menjelang akhir diskusi kita, saya mau buka sesi tanya jawab untuk yang mau bertanya seputar fintech, seputar jurnalistik, seputar jurnalisme ekonomi, boleh bertanya nanti Bang Leo akan menjawab. Mungkin ada yang terjerat pinjol gitu. Ya, atau mencari solusi. Kan suka ada yang nawarin gitu tuh, kita bisa membebaskan gitu. Padahal bohong. Ada bohong. Bagaimana mungkin? Coba silakan ada yang mau bertanya angkat tangan, sebut dari mana identitasnya ya. Nanti ada hadiah dari tim saya nanti dikasih ada kopi siang ini. Silakan angkat tangan. Ini Coba yang dari alma mater Prasetya ini Universitas Prasetya Mulia. Kamu ya, kamu silakan boleh mau nanya apa? ini banyak jenderal udah lihat di jasnya banyak pinnya. Saya dari tadi agak segan. Coba silakan Mbak. Mbak. Dengan siapa? Nah, itu. Dania, ya, dari Universitas Prasetya Mulia. Oke, Mbak Dania. Karakteristik apa yang kalau seandainya berpotensi mau dia buka di sini? Oh, Mas potensi Arianto. bisnisnya. Yes. Cari peluang cuan ya. Mas Nah, Arianto, Arianto itu silakan. kita jawab. Ya, mungkin tadi lebih ditanya apabila nanti interested untuk membuat suatu fintech di sektor apa ya, mungkin pertanyaan seperti itu ya, di sektor apa yang lebih ini. Karena sekarang ini ya kalau kita lihat kita nggak bisa bilang ada satu sektor tertentu yang memang akan bisa menjadi upcoming punya tren gitu ya. Karena sekarang kalau kita melihat perkembangan semakin hari semakin kita lihat itu semakin banyak area-area yang memang bisa didigitalisasi gitu. Iya. Kita bilang dalam 7 tahun naik ke 25 vertical gitu ya. Mungkin nanti ke depannya akan naik lagi, kita juga itu yang kita akan tunggu-tunggu gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kita tidak bisa bilang ada satu spesifik yang mana memang akan menjadi yang paling besar nantinya. Karena baliknya lagi teman-teman juga harus memikir pada waktu kita membuat startup ataupun pada waktu kita membuat company, goal objektifnya apa dulu gitu. Karena yang kita lihat sekarang nih, mungkin teman-teman juga sering dengar ada yang namanya winter tech kan, yang sekarang ini banyak sekali kita lihat unfortunately yang ini harus mengurangi jumlah karyawan dan lain-lainnya. Nah karena kenapa? Ingat pada waktu kita membuat perusahaan, ujung-ujungnya kita pun bisa membuat itu menjadi sustainable punya perusahaan. Jangan hanya kita bicara, wah ini nih ceritanya bagus, storyline-nya oke? Storyline itu biasanya cuma bertahan hanya beberapa tahun gitu ya. Karena kenapa? Tadi baliknya lagi kita perlu investor. Pada waktu kita bicara investor juga akan lihat I'm the investor, namanya wordnya dari invest. Invest itu mengharapkan sesuatu return gitu. Jadi tadi hal-hal seperti itu tolong difaktorin gitu. Jadi jangan hanya waktu kita bikin, wah kita membuat ini karena kita bisa membuat sesuatu solusi, tapi kita harus lihat long termnya. Solusinya ini nanti bisa nggak kita membuat itu menjadikan monetize sehingga perusahaan yang kita bikin itu bisa sustain. Itu penting gitu. Jadi agak susah kalau dibilang vertikal mana, karena ada beberapa hal itu memang yang masih sangat baru, new develop. Tinggal bagaimana nanti kita lihat satu-satu itu, pertama bisa menjawab kebutuhan solusi kepada end user dalam menggunakan teknologi digital. Kedua, bagaimana cara nanti merubah itu menjadi sustainable ataupun menjadi monetize. Itu penting sekali. Karena rata-rata semua hari ini di bidang apa saja sebenarnya sudah terdigitalisasi gitu ya. Iya. Misalnya
lagi sebelum kita akhiri diskusi kita pagi ini. Ada yang mau bertanya? Mungkin itu ya, saya lagi mikirin itu aplikasi jodoh online gitu, tapi yang ada jaminannya kawin gitu, sampai di ujung endnya tuh adalah sampai nikah, itu kan keren gitu. Ayo. Nanti kita bahas ya Bang Leo, Iya. sesaat lagi. Iya. Coba, Mbak dengan siapa? Dari mana? Halo, perkenalkan saya Roslinda dari Australia. Saya tuh mau nanya, kalau misalnya seperti yang tadi dibilang kan, ibaratnya untuk suatu fintech, untuk supaya menjadi jaminan bahwa itu aman dan itu sustain dan lain-lain itu paling tidak harus sudah terdaftar di OJK. Tapi seandainya kita misalnya mengembangkan, kita merintis sebuah fintech gitu, sebelum untuk prosesi masuk sampai dia di approve oleh OJK itu kan proses yang panjang kan. Nah dari situ tuh kira-kira dari dalam proses panjang sebelum di approve ke OJK itu apakah misalnya mungkin kalau misalnya udah dapet investor dulu atau bagaimana dan gimana cuman kalau seandainya ternyata nggak di approve sama OJK dan lain-lain itu kira-kira gimana ya pada real case-nya gitu. Aku selalu penasaran aja. Makasih Mbak Roslinda. Mas Haryanto berarti masih tetap yang akan menjawab. Gimana sih Mas perjalanannya seperti OJK tuh? Nah, kalau kita lihat baik itu OJK ataupun yang ada di Bank Indonesia, karena kan dari sisi fintech itu bukan hanya limited dan OJK, termasuk juga payment contohnya itu ada Bank Indonesia. Kita dapat full support banget, khususnya dari regulator kita. Gitu. Mereka membuka pintu selebar-lebarnya untuk melakukan konsultasi. Gitu. Bukan hanya konsultasi, mereka itu bahkan untuk sesuatu yang baru mereka open. Kalau misalnya mau kita melakukan sandbox contohnya. Jadi mereka benar-benar bisa memberikan paling tidak, kita coba dulu ya sebelum melangkah lebih jauh, sebelum kita berikan approval dan lain-lainnya. Itu satu dari regulator. Nah kedua biasanya dengan OJK juga kami juga selalu berkolaborasi dengan sangat baik, khususnya dari apabila ada suatu sektor baru yang kita akan develop ataupun ada sektor baru yang tiba-tiba muncul dari industri, itu kita juga mencoba untuk mengakomodir dalam arti apa, kita juga kadang-kadang bisa memberikan masukan-masukan, bahkan kita open untuk melakukan konsultasi, tapi konsultasi itu tidak secara teknik ya, karena dari sisi kita kan kita wadah gitu, tapi kita akan bantu konsultasi bagaimana kita bisa bantu teman-teman kalau memang itu dibutuhkan untuk lewat ke regulator kita gitu. Jadi itu menjadi tahapan-tahapan, salah satu tahapan pada waktu proses pembuatan startup, sehingga nanti yang ditakuti teman-teman kan semua udah beres, investor udah masuk, approval tidak keluar, akhirnya tidak bisa berkembang gitu. Jadi di proses itu pintu dibuka lebar, disupport sama regulator kita, tinggal bagaimana teman-teman membuat komunikasi, konsultasi lah, itu mau silakan. Bang Leo, kalau sejauh ini dari pengamatan Bang Leo, pemerintah itu pada saat mau meng-approve sesuatu atau mau membantu memfasilitasi masyarakatnya sejauh ini itu bagaimana sih? Ini relate dengan pertanyaannya Roslinda tadi. Sejauh ini sih kalau saya lihat tadi Mas Herianto udah bilang Bank Indonesia. Bank Indonesia itu banyak belajar dari sekian kasus ya. Terakhir kalau kita ingat kasus Bank Senturi itu sangat mengajari Bank Indonesia dan itu kan akhirnya memicu juga kelahiran OJK. Saya melihat dua regulator ini sudah sangat berhati-hati, sangat prudent untuk memberikan izin. Sehingga harusnya sih ini kita bisa percaya sebagai benchmarking ya untuk memakai produk dari anggota-anggota Aftek yang mana yang boleh kita pakai. Tapi menarik tadi Mbak Roslinda ya. Saya jadi dapat inspirasi, makasih Mbak Roslinda. Nanti kami akan coba bikin berita tapi yang lebih edukatif juga. Tapi kita pengen yang real. Mungkin nanti kita bisa bicara ke Aftek mana yang sedang merintis startup, kita kasih gambar. Kita ceritakan bagaimana proses merintis untuk membuat fintech baru, lalu suka dukanya seperti apa, perjalanannya ke mana, mungkin ada grafis segala macam, udah kebayang sih. Dan itu akan harusnya berguna juga untuk yang ingin membuat fintech yang baru. Semoga bisa segera kita laksanakan. Makasih loh idenya. Ide itu mahal. Ya, betul. Mumpung gratis saya bilang makasih. Bukan dong. Untuk ini. Thank you. Nah itu
sekaligus closing statement dari Bang Leo. Terakhir Mas Haryanto. Mas Haryanto punya ajakan apa untuk teman-teman yang ada di sini? Jauh-jauh lo datang ke Kokas dari Richmond. Silakan Mas. Oke, mungkin cuma kasih beberapa note ataupun masukan kepada teman-teman, baik kita sebagai consumer ataupun nanti baik kita sebagai entrepreneur, jadilah yang smart gitu ya. Smart itu dalam arti dari kita punya homework, pelajari dengan baik sebelum kita membuat, sebelum kita menggunakan, itu penting sekali. Karena kita tanpa literasi, tanpa education ataupun tanpa pengetahuan yang kita cukup luas, kita bisa terjerumus. Itu yang kita tidak mau terjadi. Terus kedua, tadi layaknya kalau kita beli produk sesuatu, pastikan produk itu sudah terakreditasi. Ya, kalau ini produk digital, cek dengan yang memang regulator yang membawai digitalisasi. Ya, contohnya OJK, terus pengelisir, termasuk juga dari kami, Artek Mogo silakan. Dan yang ketiga, bantu kami juga apabila kita sudah menjadi smart user ataupun smart investor, tolong juga ajarin yang lain teman-teman kita sehingga mereka juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan sampai mereka mendengar yang salah, gitu kan? Karena tadi pada waktu kita bicara edukasi, nggak bisa kita sendiri, nggak bisa media sendiri. Paling bagus itu malah menurut teman saya, menurut ibu saya. Itu yang penting. Itu saja sih saya. Oke, terima kasih Mas Haryanto, terima kasih Bang Leo. Terima kasih. Nah itu tadi teman-teman pesan hari ini, pesan singkat hari ini dari sebuah diskusi pendek 30 menit, tapi kalian dapat ya, mudah-mudahan fruitful diskusi kali ini. Terima kasih Mas Haryanto sudah bergabung pagi ini, terima kasih Bang Leo. Dan teman-teman, ini jadi akhir dari diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya ke depannya menjadi smart user dan juga bisa jadi punya produk fintech sendiri. Terima kasih. Saya persilakan untuk berfoto terlebih dahulu dan kita ikuti.